Bagi Anda nih ya, khusus ya, bagi Anda yang suka nyinyirin TKI ya, TKI yang suka nyinyirin TKI ya, hati-hati muncung Anda ya. Menjadi TKI itu lebih terhormat daripada muncung nyinyir kalian itu ya. Itu kan jadi emosi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel News from Sanza. Oh ya, selamat berpuasa bagi Anda yang menjalankannya. Dan bagi Anda yang masih sibuk jalan-jalan, please di rumah saja. Ini mumpung belum reda nih. Ntar lo kalau melalak sana sini kena corona baru tahu rasanya. Kalau sudah puasa begini nih, berarti sebentar lagi kita mau lebaran, Gus. Nah, kalau orang lebaran biasanya pada mudik. Ya, tapi lagi-lagi untuk kesempatan kali ini kita belum boleh mudik yo. Jadi please stay at home lagi. Nanti diganti saja dengan pulang kampung berikutnya. Dan kalau kita nih Gus kan merantau nih di ibu kota atau kota-kota besar di Indonesia. Kalau saya pribadi merantau di kota Batam, berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mungkin Anda ada yang merantau di Jakarta, di Jawa, dan pulau lain di Indonesia. Nah, berikut ini ada saudara-saudara kita yang merantau jauh banget, sampai menyeberang negara, menyeberang benua. Bukan kaleng-kaleng, Gus. Oh ya, Gus, tidak bisa dipungkiri banyak warga kita yang menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI di negeri lain. Tapi bagaimanapun pekerjaan mereka tetaplah mulia, Gus. Mereka menghidupi keluarga mereka, bekerja untuk menghasilkan devisa bagi negara. Nah, bagi Anda nih ya, khusus ya, bagi Anda yang suka nyinyirin TKI ya, TKI yang suka nyinyirin TKI ya, hati-hati muncung Anda ya. Menjadi TKI itu lebih terhormat daripada muncung nyinyir kalian itu ya. Itu kan jadi emosi saya. Berdasarkan data dari Diaspora Indonesia nih, itu sejenis organisasi bagi masyarakat Indonesia yang di perantauan itu, Gus. Ada lebih kurang 8 juta orang Indonesia merantau ke seluruh belahan dunia. Dan di mana sajakah mereka berada? Nah, kali ini saya ingin bahas kepada Anda 7 negara dengan keturunan orang Indonesia terbanyak. Apa saja negaranya? Berikut. Hai Gus, inilah Malaysia, sebuah negara yang memiliki 2 wilayah terpisah antara Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Nah, negara ini bertetangga terdekat dengan Indonesia, terbagi menjadi 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan dengan kepala negaranya seorang sultan. Beribu kota di Kuala Lumpur sekaligus menjadikan kota ini sebagai kota terbesar di negeri ini. Tahu dong dengan ikonnya Menara Kembar Petronas, Gus, yang menjadi salah satu gedung tertinggi di dunia. Sedangkan Putrajaya adalah pusat pemerintahan federalnya. Malaysia memang tetangga terdekat Indonesia. Kita memang masih serumpun, memiliki kesamaan budaya, sejarah, bahasa, bahkan agama, Gus. Sehingga sejak zaman dahulu kala sudah banyak warga Indonesia bermigrasi ke Malaysia. Salah satu negeri bagian di Malaysia, yakni Negeri Sembilan, dihuni oleh orang keturunan Minangkabau. Wow. Tahu nggak sih, lebih dari 2,5 juta jiwa warga Indonesia ada di Malaysia. Memang Malaysia adalah Indonesia kedua bagi kita semua. Hampir seluruh negara bagian Malaysia bisa kita jumpai saudara-saudara kita di sana. Ya, tidak melulu menjadi pekerja buruh dan pekerja informal lainnya. Banyak juga orang Indonesia dan keturunan Indonesia nih ya, yang bekerja sebagai tenaga ahli dan jadi orang berpengaruh di Malaysia. Nah, seperti Tun Abdul Razak nih, Perdana Menteri kedua Malaysia, anaknya Najib Tun Razak, Perdana Menteri ke-6, juga merupakan keturunan Bugis. Negara berikutnya adalah Belanda. Ya, Belanda adalah sebuah negara maju yang terletak nun jauh di daratan Eropa. Luasnya lebih kecil dari Provinsi Sumatera Barat. Negara yang lebih dari 20% daratannya ini berada di bawah permukaan laut, beribu kota di Amsterdam. Belanda bukanlah negara yang asing bagi orang Indonesia. Sangat tercium aroma Indonesia di sini. Banyak toko-toko, restoran, dan rumah makan Indonesia kita jumpai di sini. Bahkan 1 dari 10 orang Belanda itu berdarah Indonesia katanya. Negeri ini memiliki hubungan yang lama dengan Indonesia.
Negara ini pernah menjajah Indonesia lebih kurang 350 tahun. Dan pada masa itulah banyak orang Indonesia yang bermigrasi ke Belanda untuk kehidupan yang lebih baik, Gus. Perkawinan campur dan banyak juga mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda. Berdasarkan data, lebih dari 1,8 juta warga Indonesia dan keturunan ada di Belanda. 10% dari penduduk Belanda memiliki darah Indonesia, Gus. Wow, banyak juga ya. Dan 3 dari calon Perdana Menteri Belanda waktu pemilu 2017 kemarin itu berdarah Indonesia. Dan akhirnya dimenangkan kembali untuk ketiga kalinya oleh Mark Rutte. Yang juga keturunan Indonesia, Gus. Berikutnya, negara keturunan orang Indonesia terbanyak adalah Arab Saudi. Ya, lebih dari 1,3 juta jiwa warga Indonesia ada di Arab Saudi. Arab Saudi adalah negara yang terletak di Jazirah Arab, beribu kota di Riyadh, dan memiliki kota-kota penting seperti Mekah, Jeddah, dan Madinah, Gus. Setiap tahun, jutaan orang di seluruh dunia melaksanakan ibadah haji ke negeri ini. Dan yang terbesar adalah dari Indonesia dong tentunya. Orang Indonesia sejak abad ke-19 sudah berdatangan ke Arab Saudi, Gus, untuk menuntut ilmu dan berdagang. Hingga pada zaman sekarang hampir 50% populasi Mekah itu berdarah Indonesia. Keturunan orang Indonesia di Arab Saudi bisa dikenali dari nama keluarganya. Misalnya, Al-Minangkabawi berarti dari Minangkabau, Al-Bantani berarti dari Banten, Muhammad Salih Bantan, Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi. Bahkan 3 dari imam besar Masjidil Haram itu berdarah Indonesia. Berikutnya, negeri keturunan orang Indonesia terbanyak adalah Singapura. Lebih dari 200.000 jiwa warga Indonesia ada di Singapura, Gus. Dulunya Singapura berada dalam kekuasaan Sriwijaya. Negeri mungil ini luasnya hanya lebih kurang seukuran ibu kota Jakarta, Gus. Tapi jangan salah, Singapura adalah salah satu negara termaju dan termakmur di dunia ini. Memiliki standar hidup tinggi dan menjadi pusat keuangan terkemuka di dunia. Inilah penyebab Singapura didatangi seluruh pekerja dari dunia. Setengah dari penduduknya adalah pendatang, Gus. Memang banyak dari orang Indonesia yang menjadi TKI di Singapura. Tapi jangan salah, ada juga tenaga ahli dan mahasiswa. Yusuf Ishak adalah presiden pertama Singapura berdarah Minang. 3 dari pemain timnas Singapura juga merupakan putra berdarah Indonesia ternyata, Gus. Berikutnya, negara keturunan orang Indonesia terbanyak adalah Republic of Tiongkok atau Taiwan, Gus. Lebih dari 160.000 Indonesia ada di sana. Taiwan sebenarnya adalah negara yang masih belum diakui dunia internasional, termasuk oleh Indonesia. Taiwan masih belum bisa lepas dari Tiongkok. Taiwan beribu kota di Taipei dan berbentuk kepulauan yang terpisah dari daratan Tiongkok atau Cina. Luasnya hanya lebih kurang seukuran provinsi Jawa Timur, Gus. Tetapi, perekonomian negara ini tergolong maju. Banyak raksasa elektronik berasal dari sini, Gus, seperti Acer dan Asus. Banyak orang Indonesia yang datang ke Taiwan untuk mengadu nasib dan mengenyam pendidikan. Berikutnya, negara keturunan orang Indonesia terbanyak adalah Hong Kong. Ya, memang, Gus, Hong Kong adalah sebuah kota, yakni kota administratif dari daerah Tiongkok. Bukan sebuah negara, luasnya pun hanya seukuran kota Sorong di Papua. Dulu Hong Kong berada dalam kekuasaan Inggris dan diserahkan kembali ke Tiongkok. Di Hong Kong, lebih dari 100.000 warga Indonesia berada di Hong Kong. Kebanyakan mereka bekerja di sektor informal. Hong Kong menjadi surga keuangan dunia, kota mahal dan penuh dengan beton-beton perkantoran dan bank. Itulah yang menyebabkan Hong Kong menjadi incaran pekerja dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, Gus.
Negara berikutnya yang menjadi tempat keturunan warga Indonesia terbanyak adalah Suriname. Ya, dulu Suriname namanya Guyana Belanda, Gus. Iya, karena memang dulu jajah Belanda. Terletak di Amerika Selatan, berbatasan dengan Brazil dan Guyana Prancis. Ibu kotanya adalah Paramaribo. Sejarahnya nih Gus, tahun 1890 orang-orang Jawa dibawa ke Suriname menggunakan kapal-kapal Belanda untuk bekerja di perkebunan. Karena penduduk Suriname kan sedikit, jadi banyak didatangkan dari Indonesia. Setelah habis kontrak, mereka dihadapkan dengan pilihan yang sulit nih Gus, kembali ke tanah asal Jawa, atau perpanjang kontrak, atau menetap di Suriname. Banyak akhirnya yang memilih untuk tinggal menetap di Suriname karena jauhnya perjalanan ke Jawa sampai 3 bulan. Lebih dari 15% penduduk Suriname adalah keturunan Jawa Indonesia, Gus. Bapak Hendrik Setrowijojo merupakan Menteri Pertanian Suriname berdarah Jawa, Gus. Begitu juga dengan Ginmardo Kromo Suto yang merupakan Menteri Perencanaan Pembangunan juga dari orang Jawa, Gus. Nah, itu dia Gus, 7 negara yang keturunan orang Indonesia terbanyak. Bagaimana? Semoga ini menambah pengetahuan kita semua. Dan bagi Anda mungkin yang ada usul atau ide, kita ingin membahas sesuatu, boleh komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and sharing juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.